Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 4, muatan IPS tentang jenis pekerjaan sesuai dengan tempat tinggal masyarakat. Terdapat berbagai macam tempat tinggal masyarakat Indonesia. Misalnya, ada yang di daratan rendah, ada yang di daratan tinggi, ada juga yang tinggal di pantai. Hal tersebut mempengaruhi kegiatan ekonomi yang terdapat di dalam masyarakat. Maka dari itu, jenis pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat berbeda-beda setiap daerah. Ustazah Putri akan menjelaskan jenis-jenis pekerjaan di lingkungan sekitar. Yang pertama, jenis pekerjaan yang ada di pantai. Pantai merupakan daratan rendah yang berbatasan langsung dengan laut. Umumnya, masyarakat yang tinggal di sekitar pantai memiliki pekerjaan yaitu sebagai nelayan, penambak ikan, petani garam, buat cenderamata, petani kelapa. Ada juga yang bekerja sebagai pemandu wisata. Yang kedua, yaitu jenis pekerjaan yang ada di daratan tinggi. Kalau di daratan tinggi biasanya memiliki suhu yang sejuk dan dingin. Masyarakat yang tinggal di daratan tinggi biasanya bekerja sebagai peternak, perkebunan, dan perdagangan. Contoh tanaman yang ditanam di daratan tinggi yaitu buah-buahan, sayuran, dan teh. Biasanya di sini daratan tinggi ada di Malang. Kalian pernah nggak pergi ke Malang? Dan yang ketiga yaitu jenis pekerjaan di daratan rendah. Daratan rendah biasanya memiliki tanah yang subur dan landai. Untuk masyarakat yang tinggal di daratan rendah biasanya memilih pekerjaan sebagai petani. Untuk jenis pekerjaan yang keempat yaitu jenis pekerjaan yang ada di perkotaan. Biasanya di perkotaan banyak sekali industri yang dibangun. Masyarakat yang ada di kota biasanya bekerja sebagai pegawai kantoran, membuka cabang usaha sendiri, menjadi tukang bangunan, dan lain sebagainya. Kegiatan ekonomi terdiri atas produksi menghasilkan barang, distribusi menyalurkan barang, dan konsumsi menggunakan barang. Kegiatan ekonomi tersebut biasanya kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Misalnya saja kopi. Dari perkebunan kopi dikirimkan ke pabrik kopi dan produk tersebut didistribusikan ke pasar. Setelah dari pasar atau swalayan baru dapat kita minum. Yang pertama, aktivitas produksi. Aktivitas produksi adalah menghasilkan barang dengan cara mengelola sumber daya alam. Sumber daya alam yang dikelola meliputi di bidang pertanian, perindustrian, peternakan, dan perkebunan. Aktivitas distribusi yaitu suatu aktivitas yang menyalurkan barang dari produksi ke konsumen. Kegiatan ini transportasi dan perdagangan. Transportasi yaitu mengirimkan barang, sedangkan perdagangan yaitu menyalurkan barang. Selanjutnya, aktivitas konsumsi. Aktivitas konsumsi yaitu kegiatan yang menggunakan atau memakai barang dan jasa.
Aktivitas konsumsi biasanya menggunakan sumber daya alam secara langsung. Misalnya makan buah-buahan dari pohon, mandi di sungai, mendengarkan guru yang sedang menjelaskan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di pedesaan, yang ada di pantai, yang ada di pegunungan, itu sangatlah berbeda-beda. Kegiatan ekonomi yang ada di pantai sangat memanfaatkan kondisi yang ada di laut. Teman-teman tahu tidak kenapa masyarakat yang ada di pantai sangat bergantung hidupnya pada di laut? Karena mereka memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil laut. Hasil laut yang bisa dimanfaatkan antara lain udang, kepiting, ikan, dan lain-lain. Hasil laut yang mereka dapatkan biasanya juga bisa dijual. Selain bekerja sebagai nelayan, masyarakat yang ada di sekitar pantai juga biasanya bekerja sebagai pemandu wisata, pembuat souvenir, atau penyewaan villa, dan lain sebagainya. Kegiatan ekonomi yang ada di pedesaan hampir sama dengan kegiatan ekonomi yang ada di pegunungan. Kegiatan ekonomi di pedesaan dan pegunungan biasanya mengolah tanah dan bercocok tanam. Sedangkan kalau di pegunungan biasanya sangat mengandalkan perkebunan daripada persawahan. Karena kondisi tanah dan suhu yang ada di pegunungan itu tidak sama dengan yang ada di pedesaan. Teman-teman tahu tidak kegiatan ekonomi apa saja yang dapat dilakukan di pegunungan? Di kawasan pegunungan, banyak sekali kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan. Antara lain tempat wisata, bumi perkemahan, rumah makan, dan tempat peristirahatan. Sekian materi dari Ustazah Putri. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu ya. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.